Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai materi larutan penyangga. Ini adalah salah satu slide teman kalian di kelas 11 IPA 2. Ini yang akan dijelaskan pada larutan penyangga, ada pengertian, ada jenis-jenis, ada pembuatan, ada kapasitas, ada cara kerja, perhitungan, dan manfaat larutan penyangga, beserta contoh soalnya. Kita lihat pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang digunakan untuk menstabilkan pH pada saat ada penambahan asam, basa, atau garam. Larutan ini dibentuk lewat reaksi antara asam lemah dengan basa konjugasinya, basa lemah, dan asam konjugasinya. Larutan penyangga ada dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga biasa disebut sebagai larutan buffer. Nah, ini merupakan larutan yang digunakan untuk menstabilkan pH saat terjadi penambahan asam, basa, atau garam. Artinya apa? Jika larutan tersebut ditambahkan asam, basa, atau garam, itu tidak akan berubah nilai pH-nya. Kalaupun berubah, itu sangat kecil sekali. Jadi dia mampu mempertahankan nilai pH meskipun ditambah asam, basa, maupun garam. Nah, ini larutan pH tadi atau penyangga tadi ini dibentuk melalui reaksi antara asam lemah dengan basa konjugasinya. Basa konjugasinya ini sama dengan garamnya. Ini basa lemah dengan asam konjugasinya sama dengan garamnya. Sebagai contoh kita lihat CH3COH-. Ini CH3COH- adalah basa konjugasi, asamnya adalah CH3COH-. CH3COH. Ini CH3COH merupakan larutan penyangga asam karena berasal dari asam lemah. Nah, sifat larutan penyangga itu pertama, penambahan sedikit asam maupun basa tidak akan berubah nilai pH. Yang kedua, pengenceran atau penambahan air tidak berubah nilai pH. Yang ketiga, kekuatan larutan untuk mempertahankan pH dipengaruhi oleh banyak sedikitnya mol. Yang keempat, nilai Ka tidak akan berubah pada suhu tetap. pH campuran antara garam dan asam adalah stabil jika dinilai. Kemudian pH tersebut berada di antara pKa-1 atau pKa+1. Larutan penyangga. Larutan penyangga asam. Ini larutan penyangga asam merupakan larutan penyangga yang terdiri atas lemah dengan basa konjugasinya. pH-nya kurang dari 7. Nah, misalnya ini asam lemah CH3COH, basa konjugasinya adalah CH3COONH. Berarti ini campurannya asam lemah dengan basa kuat, Na, natrium hidroksida. Nah, campuran tersebut mengandung basa konjugasi CH3COO-. Kemudian penyangga basa, ini pH-nya di atas 7, terdiri dari basa lemah dengan asam konjugasinya. Basa lemah NH4OH. Basa konjugasinya adalah NH4+. Asam konjugasinya adalah NH4+. Jadi campuran antara basa dengan garam. Pembuatan larutan penyangga. Larutan penyangga asam terdiri atas asam lemah dan basa konjugasi. Untuk membuat larutan ini, hal yang harus dilakukan adalah mencampurkan asam lemah atau garamnya, atau bisa juga mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Jadi diulangi, ada dua macam cara pembuatannya, bisa asam lemah langsung dengan garamnya, atau bisa asam lemah berlebih. Asam lemahnya harus berlebih, ditambah basa kuat. Ini ada basa kuat. Ini meskipun ditambah basa, yang sifatnya sudah kelihatan bahwa dia basa kuat, tapi tetap tidak mempengaruhi pH. Dia tetap konstan, stabil, mempertahankan nilai pH. Kalau di hidrolisis asam basa, hidrolisis dan asam basa ditambah sedikit asam basa, maka akan mempengaruhi nilai pH. Kalau di penyangga, itu nilai pH tetap konstan. Nah, untuk larutan penyangga basa bisa dilakukan dengan mencampurkan basa lemah dengan garamnya, atau mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Ingat, yang berlebih selalu yang lemah, asam lemah atau basa lemah. Larutan penyangga.
Ini pada dasarnya larutan penyangga memegang peranan penting untuk mempertahankan pH dalam rentang tertentu. Artinya semakin besar kemampuan larutan penyangga untuk mempertahankan pH, semakin baik pula kualitasnya. Nah, kemampuan larutan penyangga untuk mempertahankan pH inilah disebut sebagai kapasitas larutan penyangga. Ada dua faktor yang mempengaruhi kapasitas larutan penyangga tersebut, yaitu yang pertama, jumlah mol. Jadi semakin besar jumlah mol asam atau basa atau asam konjugasi, basa konjugasinya, maka semakin besar pula kemampuan larutan untuk mempertahankan pH. Misalnya, ini 2 mol CH3COH dan 2 mol CH3CONH memiliki kapasitas larutan penyangga lebih besar dibandingkan 1 mol CH3COH dan 1 mol CH3CONH. Kemudian perbandingan jumlah mol. Tadi jumlah molnya, ini perbandingan jumlah molnya. Ini misalnya contohnya 1 mol CH3COH dengan 1 mol CH3CONA dengan 1 mol CH3COH dengan 2 mol CH3CONH. Jadi asam lemah dengan basa konjugasinya. Yang pertama perbandingannya adalah 1:1. Ini kalau diperbandingkan nilainya sama dengan 1. Yang kedua perbandingannya adalah 1:2 atau 0,5 dalam angka desimalnya. Berarti 1 ini perbandingannya yang angka 1 lebih besar dibandingkan 0,5. Kita lihat cara kerja. Dalam larutan penyangga terdapat asam atau basa beserta asam atau basa konjugasinya. Keduanya akan membentuk kesetimbangan ion dalam air. Kesetimbangan ion inilah yang nantinya membuat larutan penyangga bisa bertahan pada pH tertentu saat ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini asam lemah dengan basa konjugasinya. Asam lemahnya CH3COH, basa konjugasinya ion CH3CO-. Nah, kalau ditambah sedikit asam, maka ion H+. Ion H+ ini akan bereaksi dengan CH3CO- menjadi CH3COH, sehingga penambahan asam tidak akan mempengaruhi pH larutan tersebut secara signifikan. Begitu pula dengan basa. Nah, ini basa lemah NH4OH. Basa konjugasinya atau asam konjugasinya adalah NH4+. Ditambah ion OH- akan bereaksi dengan NH4+ tadi, sehingga tidak terlalu mempengaruhi perubahan nilai pH. Kita lihat perhitungan larutan penyangga. Perhitungan larutan penyangga, H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol garam kali valensi. Tadi kan ada perbandingan, tadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyangga adalah perbandingan molnya dengan jumlah molnya. Nah, ini A adalah mol asam, ini mol garam atau basa valensinya. Asam per garam atau asam per basa konjugasi kali valensi. Valensi adalah jumlah H+-nya. Kalau OH- sama dengan Kb dikali basa per garamnya kali valensi. Valensinya adalah OH-nya. pH sama dengan min log H+, pOH sama dengan min log OH-. Kalau di penyangga, ini H+, ini berpasangan dengan di rumusnya. Ini rumusnya untuk memudahkan kalian mengingat rumus. Kalau di penyangga, H+ berpasangan dengan Ka. Kalau di hidrolisis, H+ sama dengan akar Kw per Kb kali konsentrasi garam. H+-nya berpasangan dengan Kb-nya. OH- di asam basa, OH- sama dengan Kb kali mol basa per mol garam kali valensi. Kalau di hidrolisis, OH- sama dengan akar Kw per Ka kali mol garam. Itu letak perbedaan rumusnya. Mudah-mudahan kalian bisa mengingat. Nah, ini rumus dari OH-. Manfaat larutan penyangga. Yang pertama, mempertahankan pH dalam darah. Sebagai zat transportasi dalam tubuh, darah memegang peranan penting dalam sistem metabolisme, khususnya pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Oleh karena itu, darah harus selalu berada dalam pH tertentu, yaitu 7,4. Untuk mempertahankan pH tersebut, dalam darah terdapat beberapa jenis larutan penyangga, misalnya penyangga karbonat, penyangga hemoglobin, penyangga fosfat. Nah, larutan penyangga dalam air ludah. Makanan yang masuk ke dalam mulut tentu akan mempengaruhi tingkat keasaman dalamnya. Kadar pH dalam mulut harus selalu konstan agar tidak merusak embal gigi, yaitu pada kisaran 6,8. Jika mulut berada pada kondisi yang terlalu asam, maka embal gigi akan terkikis
terkikis sedikit demi sedikit. Akibatnya kuman-kuman bisa dengan mudah masuk dalam gigi. Untuk mempertahankan pH tersebut, air ludah akan mengeluarkan larutan penyangga fosfat. Larutan penyangga ini bisa menetralkan asam-asam sisa-sisa makanan. Kemudian menjaga keseimbangan pH pada tanaman. Jadi tanaman juga itu membutuhkan larutan penyangga untuk mempertahankan pH-nya, terutama tanaman yang menggunakan sistem hidroponik. Yang media tumbuhnya bukanlah tanah tapi air. Di contoh soal yang pertama. Berikut ini merupakan larutan penyangga asam adalah ini tidak mungkin karena dia basa kuat. Ini juga tidak mungkin karena dia basa kuat. Ini juga. Ini NH3 atau NH4OH. Ini basa lemah. Yang ditanyakan adalah larutan penyangga asam. Ini betul tapi larutan penyangga basa. Yang betul adalah yang 5 ini. Ini larutan penyangga asam lemah dengan basa konjugasinya. Lagi di contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah pH larutan yang terbentuk dari campuran 100 ml HCl 0,1 itu asam lemah dengan basa konjugasinya. Ini 100 kali 0,1 sama dengan 10 ml. Ini 50 kali 0,2 10 ml. Berarti Ka sama dengan tadi mol asam nilai Ka sama dengan mol asam berarti 10 mmol dibanding mol garam. Ini mol garam atau basa konjugasinya ini 10 mmol, berarti 10 bagi 10 itu sama dengan 1. Kali valensinya, kebetulan valensinya adalah 1 Cn kali nilai Ka 4 kali 10 4 kali 10 pangkat min 5. Berarti tadi 10 bagi 10 kali 4 kali 10 pangkat min 5. Berarti nilai H plusnya sama dengan 5 kurang log 4. Berarti pH-nya sama dengan 5 dikurang log 4. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Ini basa lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Ini sama 50 kali 0,2 10 mmol. Ini 100 kali 0,1 10 mmol. Kb sama dengan 10 pangkat min 5. Berarti konsentrasi OH-, sama dengan Kb dikali ini Kb dikali mol basa dengan Kb dikali mol basa per mol garam. Berarti 10 pangkat min 5 kali 10 per 10. Lagi-lagi valensia 1. NH4 plus. Valensi H plusnya 1 HCl. Berarti OH-nya sama dengan nilai Kb 5 sama dengan 5. Berarti POH sama dengan 5. Berarti pH-nya sama dengan 14 kurang 5. Berarti dia nilainya sama dengan 9. Nah, ini ada. Selanjutnya. Ini yang ada gue tambahkan untuk memudahkan kalian mengingat ketika dia dicampurkan antara asam dengan basa. Tadi penyangga bisa dibuat dari campuran asam dengan basa konjugasinya atau garamnya, atau asam berlebih dengan basa kuat, atau basa berlebih dengan asam kuat. Nah, ini contohnya kita lihat di sini. Diperlihatkan di sini CH3COH plus NaOH, di bawah juga CH3COH plus NaOH. Berarti asam lemah ditambah basa kuat menghasilkan garam ditambah air. Nah, sekarang kita lihat perbandingan jumlah molnya. Ini 100 kali 0,1, 100 kali 0,1, 10 mmol. Ini habis bereaksi. Jadi sudah diingatkan, kalau misalnya di sini habis bereaksi, berarti kita gunakan rumusnya hidrolisis. Ini hidrolisis. Nah, ini untuk larutan penyangga yang bersisa haruslah asam lemah atau basa lemah. Ini kelihatan yang bersisa. Kalau dia bersisa yang lemah, berarti kita gunakan rumusnya larutan penyangga.
Jadi kalau habis bereaksi kita gunakan rumusnya hidrolisis, kalau bersisa yang lemah kita gunakan rumusnya penyangga, kalau tersisa kuat ya kita nanti gunakan rumusnya asam basa. Nah, jadi kalian sudah belajar mengenai asam basa, kemudian hidrolisis, kemudian penyangga. Jadi sudah bisa bedakan. Meskipun soalnya nanti ini soalnya sama ya, CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3COONH tambah H2O. Yang membedakan adalah nilai dari jumlah molnya. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan, kalau dia habis bereaksi kita gunakan hidrolisis, kalau tersisa yang lemah kita gunakan penyangga. Tersisa yang kuat kita gunakan langsung rumus asam basa. Itu ada perhitungannya lagi. Jadi mudah-mudahan kalian mengerti. Demikian untuk larutan penyangga hari ini. Tugas kalian silahkan cek di Google Classroom-nya. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh soal perbandingan antara asam basa dengan asam basa hidrolisis dengan penyangga. Nah, misalnya di sini. Misalnya kita ambil yang paling mudah, NH4OH. NH4OH